Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 20 April 2020, hari ke-14 saya di Wisma Atlet Kemayoran. Jadi isolasi sudah 14 hari di sini. Nah, saya ada banyak dapat pertanyaan sebenarnya dari teman-teman. Salah satunya itu pertanyaan mengenai apa awal atau gejala yang saya rasakan sampai akhirnya saya melakukan rapid dan swab test. Nah, saya kali ini mau sharing lah, mau cerita sebenarnya apa aja sih yang saya rasain gitu dari awal ya. Oke, dimulai dari pertama itu tanggal 2 sampai tanggal 6 Maret saya ada perjalanan ke Kalimantan Timur, ke salah satu tambang di Kalimantan Timur. Nah, jadi di periode itu saya memang sempat ketemu dengan ada 2 orang yang kondisinya waktu itu batuk-batuk. Tapi karena nggak ada kecurigaan juga ya sudah nggak terlalu dipikirkan. Nah, kemudian di tanggal 6 itu mulai gejala pertama itu yang agak aneh ya, yang nggak biasa yang saya alami itu adalah pertama itu bersin-bersin. Jadi saya mengalami bersin yang kontinu, jadi bukan yang 2, 3, atau 4 kali terus selesai gitu. Jadi dia selama beberapa menit saya bersin-bersin. Nah, itu yang pertama yang saya rasakan, bersin-bersin. Kemudian itu siang sekitar habis Jumatan, saya ingat saya bersin-bersin gitu sekitar jam 2. Kemudian 1 atau 2 jam setelahnya itu mulai tenggorokan saya tuh nggak enak. Ini tenggorokan saya kering banget rasanya. Tenggorokan ini kering sekering-keringnya. Minum air hangat, minum air biasa, itu nggak ada perubahan sama sekali. Dan itu sampai malam, sampai besok paginya. Itu tenggorokan kering. Nah, kemudian di tanggal 7 mulai muncul batuk-batuk. Jadi setelah tenggorokan itu kering, besoknya itu saya mulai batuk-batuk gitu. Nah, batuk-batuk terus berlanjut sampai saya pulang ke Jakarta. Setelah batuk itu mulai muncul beberapa gejala. Jadi ada pilek muncul, jadi meler gitu kan. Kemudian juga saya mengalami matanya itu terasa perih dan merah. Nggak tahu itu kenapa waktu itu, tapi matanya itu perih dan merah gitu. Nah, setelah mata itu perih merah itu hilang, matanya perihnya hilang. Kemudian muncul lagi gejala yang lain, saya nggak bisa mencium wangi-wangian. Jadi di rumah pewangi ruangan itu saya nggak bisa cium sama sekali. Jadi itu selama mungkin 2 minggu lah. 2 minggu saya seperti kehilangan indera penciuman. Awalnya saya pikir karena saya pilek, kemudian mungkin sensor penciumannya itu jadi terganggu. Nah, itu waktu itu sampai saya nyemprotin parfum sampai di depan hidung lah, sampai diginiin. Saya nggak merasakan apapun, saya nggak mencium sama sekali. Jadi kayak hilang lah gitu kan. Kalau sekarang kan wangi parfumnya masih inilah terasa sekali kan. Nah, setelah indera penciuman hilang, kemudian saya ngerasa badan itu sakit-sakit semua. Jadi di sini otot di tangan, terus otot di belakang, kemudian di paha juga itu kayak apa ya, kayak ngilu semua, ngilu sakit gitu kan. Nah, kemudian setelah nyeri otot itu ada yang aneh juga waktu itu adalah kalau saya narik napas, menghirup napas, di dalam kayak hidung saya ini terasa dingin, terasa seperti ada air. Jadi kalau misalkan pernah berenang kemudian tidak sengaja menghirup air lewat hidung, nah itu rasanya kayak gitu. Jadi seperti ada air di hidung ini. Kemudian setelah itu saya juga mengalami masalah pencernaan. Jadi waktu itu diare. Jadi selama mungkin sekitar 2 mingguan lah saya
maaf, mencret-mencret gitu. Jadi terus itu diarenya. Kalau makan itu terasa mual dan saya beberapa kali sempat muntah juga. Sekitar itu kan tadi dari tanggal 6 Maret sampai dengan tanggal 25. Jadi gejalanya itu seperti muncul satu gitu kan. Itu masih berusaha untuk wah enggak, ini bukan COVID gitu, bukan COVID. Masih enggak inilah. Jadi yang continue tuh batuk dari tanggal 7 Maret sampai seterusnya itu terus. Nah, tapi gejala yang lain itu kayak muncul, ada yang sifatnya continue, terus tapi ada juga yang sudah hilang gitu kan. Muncul habis itu hilang. Salah satunya kayak badan-badan sakit itu nggak terlalu lama lah. Nah, kemudian di tanggal 25 Maret, jadi sekitar 3 minggu setelah saya mulai batuk atau sakit tenggorokan itu, saya mulai demam. Jadi demamnya itu terjadi kalau saya dari sekitar pukul 4 atau 5 sore sampai dengan sekitar jam 9-10 malam. Jadi suhu tubuhnya naik di situ dari sore sampai malam. Kemudian nanti setelah lewat di atas jam 10 itu suhu tubuhnya turun lagi. Kemudian kembali hangat itu nanti sekitar subuh lah, itu hangat lagi. Kemudian siang dingin lagi. Nah, ketika mulai demam itu saya di hari ke-3 demam. Hari pertama dan hari kedua itu saya biarkan karena saya pikir mungkin demam biasa gitu kan. Nah, kemudian karena di hari kedua itu saya ketika tidur kemudian merasa berhalusinasi, itu saya langsung coba ukur berapa suhu tubuh saya pada waktu itu, dan kebetulan suhu tubuhnya itu saya demam sekitar 38 derajat dan saya sudah mulai berhalusinasi waktu itu. Nah, sehingga karena demamnya sudah 2 hari dan gak turun-turun, akhirnya saya coba kontak dokter kantor, dokter Denny. Kemudian itu sekitar tanggal 27 saya kontak dokter Denny, saya informasikan kalau saya demam gitu. Jadi itu demam, menggigil, dan saya juga lemes banget rasa badannya. Nah, kemudian di tanggal 27 saya dikasih obat. Jadi kontaknya tuh by WhatsApp semuanya sama dokter Denny. Jadi kita nggak ada kontak langsung. Jadi by WhatsApp. Terus tanggal 27 saya dikasih obat. Suhu tubuhnya turun. Jadi puncak tertinggi suhu tubuh yang saya catat itu adalah di 38 derajat. Nah, ketika sudah minum obat paracetamol waktu itu, suhunya turun 37,5, 37,7, tapi masih demam lah. Sampai waktu itu kan dikasih dosisnya itu sampai hari Minggu kalau nggak salah. Jadi tanggal 25, 26, 27, hari Rabu, Kamis saya nggak minum obat. Kemudian hari Jumat mulai minum obat, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, oleh dokter Denny waktu itu diminta gini, kalau misalkan demamnya nggak sembuh sampai hari Minggu, saya diminta untuk lakukan cek darah lengkap di hari Seninnya, di tanggal 30 Maret. Karena dokter Denny curiga mungkin saya tipes atau demam berdarah gitu. Karena demamnya seperti demam tipes, malam dari sore sampai malam, kemudian nanti turun lagi suhunya kayak gitu kan. Oke. Sampai di hari Minggu ternyata masih demam, masih berulang gitu. Jadi sudah dikasih obat pun masih demam sorenya kan. Karena di hari Minggu itu demam, akhirnya besoknya di hari Senin tanggal 30 saya cek darah lengkap, sekaligus waktu itu diminta untuk ambil foto toraks. Karena batuk saya belum sembuh kan. Jadi udah dari tanggal 7 Maret sampai tanggal 30, berarti sekitar 23 hari batuk saya itu nggak sembuh-sembuh gitu, masih terus batuk.
Kira tanggal 30 saya ambil cek darah lengkap dan foto toraks. Hasilnya itu keluar siang. Hasil lab dari darah itu normal semua. Kecuali mungkin limfosit yang agak turun, tapi masih dalam range yang normal. Nah, kemudian di foto toraks yang diberi keterangan terdapat kesan pneumonia. Nah, akhirnya informasi mengenai hal tersebut saya forward ke dokter Denny. Kemudian dokter Denny minta untuk saya konsultasi ke dokter spesialis paru. Saya kemudian di hari itu juga coba menghubungi dokter spesialis paru dan datang ke praktek. Kemudian oleh dokter spesialis paru diberikan beberapa terapi berupa obat. Jadi ada antibiotik, azitromisin saya diberi dosis untuk 10 hari, 1 kali 1. Kemudian ada vitamin dan penambah imun lah, imunos waktu itu. Dan ada beberapa obat juga, nanti saya sebutkan. Pada waktu itu kan masih demam. Jadi di hari Senin itu saya demam hari ke-6. Saya tanyakan kepada dokternya kan, dok, ini kalau misalnya saya minum obatnya sampai hari keberapa, kalau tidak ada perubahan saya harus ngapain? Apa yang harus saya lakukan gitu. Kemudian dokternya bilang kalau harusnya sih ada perubahan karena udah dikasih obatnya gitu kan, sudah dikasih azitro dan lain-lain itu. Terus akhirnya oke, saya minta kontak dokternya untuk jaga-jaga, siapa tahu mungkin tidak ada perubahan gitu kan, supaya bisa konsultasi. Saya pulang minum obatnya, alhamdulillah suhu udah mulai turun tuh. Setelah diminumkan obat, besoknya tuh udah mulai turun suhunya di hari ke-7. Kemudian di hari ke-8 karena saya sudah merasa tidak demam, saya kontak dokter Denny untuk menanyakan kira-kira untuk obat demamnya masih perlu dilanjut nggak gitu kan, karena saya merasa sudah nggak demam lagi. Dan selama dari tanggal 25 Maret sampai dengan sekitar tanggal 1 April itu kan saya demam ya. Saya demam, itu mungkin gara-gara paracetamol atau ini obatnya, itu saya keringetan luar biasa. Jadi keringat itu terus, jadi saya pakai baju itu basah gara-gara keringat. Biarpun di rumah gitu kan, di rumah sampai AC saya turunkan suhunya masih tetap keringetan gitu kan. Selama seminggu saya demam itu, demam, menggigil, lemes yang luar biasa sampai gemetaran gitu kan, saking lemesnya. Terus saya juga nggak doyan makan waktu itu saya turun berat badan mungkin sekitar hampir 5 kilo lah selama kurang lebih 1 minggu itu. Nah, di hari tanggal 1 ketika suhu tubuh itu sudah mulai turun, itu saya juga ngerasa ada satu, saya nggak tahu ini berkaitan atau enggak, apakah karena efek samping obat atau bagaimana, nggak ngerti. Tapi di kaki, telapak kaki sampai dengan mungkin mata kaki itu saya rasakan dingin. Badan suhu normal, tapi telapak kaki itu dingin banget. Itu saya kasih selimut pun masih tetap terasa dingin. Nah, itu gejala-gejala yang saya rasakan. Jadi dari mulai tenggorokan, sakit tenggorokan sampai dengan kaki saya dingin. Nah, di tanggal 3 April di hari Jumat, oleh dokter Denny akhirnya saya diminta ke kantor untuk melakukan rapid test. Tapi waktu itu dikontak dokter Denny sebenarnya hanya minta saya datang ke kantor untuk mengganti obat gitu alasannya, sama mau melakukan pengecekan.
karena batuk saya kan belum sembuh-sembuh kan. Jadi ceritanya mau diganti obatnya sama obat yang lain supaya batuknya cepat berhenti. Akhirnya saya datang ke kantor hari Jumat sekitar jam 10 pagi. Ternyata ketika sampai di sana, Dokter Denny baru bilang, kita rapid test ya gitu kan, rapid test COVID-19. Wah, saya agak gini kan, wah di rapid nih gitu. Tapi masih pede kan, masih pede banget kalau nggak akan tertular COVID. Karena maksudnya saya nggak ada sesak napas gitu kan. Jadi cuma benar-benar kayak sakit flu biasa aja sebenarnya. Secara umum itu kayak flu lah, kayak flu biasa. Bahkan suhu juga cuma paling tinggi 38 derajat. Akhirnya saya dilakukan rapid 10 menit, sekitar 15 menit, hasilnya keluar. Kemudian saya positif. Jadi antibody IgG-nya itu positif dan antibody IgM-nya itu negatif. Nah, setelah hasil itu positif, ada antibody IgG-nya positif, akhirnya saya didaftarkan untuk melakukan swab di hari Senin, tanggal 6 April di RSCM. Kemudian hari Senin jam 9 saya datang ke RSCM, lakukan swab, dan hasilnya itu keluar di tanggal 8 malam. Saya dapat informasi tanggal 9 pagi. Kalau ternyata saya terkonfirmasi positif COVID. Nah, jadi kayak gitu. Saya nggak tahu apakah memang berkaitan atau enggak. Saya hitung mungkin ada sekitar 15 gejala yang saya alami yang mungkin ada yang agak aneh gitu kan. Dari tanggal 6 Maret sampai dengan sekitar tanggal 2 April. Sampai sebelum rapid lah. Nah, itu ada beberapa yang ada beberapa gejala-gejala yang saya alami gitu. Jadi mulai dari bersin yang di awal tadi sampai dengan saya ngerasa kaki saya itu dingin. Itu aja mungkin yang bisa saya sharingkan. Nah, terus yang saya mau pesan sebenarnya gini. Yang saya rasakan pada waktu itu, gejala-gejalanya itu kan gejala yang menurut saya sangat umum, seperti sakit flu biasa. Nah, sebaiknya memang apabila gejala-gejala, ada beberapa gejala sebenarnya yang kalau di list interview atau form yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, itu kan ada kayak batuk, kemudian sesak napas, dan seterusnya. Mungkin ada sekitar 10 lah. Kalau katakanlah ada 50% dari gejala itu muncul, mungkin sebaiknya bisa melakukan rapid atau kalau bisa swab test. Harapannya sebenarnya dengan lebih cepat bisa terdeteksi, itu akan jauh lebih baik karena kita bisa dapat penanganan yang lebih cepat sehingga bisa mencegah mengalami perburukan yang lebih parah gitu. Jadi harapannya jangan sampai kayak nunggu sesak napas baru minta pertolongan. Jadi kalau misalkan ya katakanlah sudah muncul demam, tenggorokannya sakit, kemudian batuk-batuk, kemudian ada diarenya juga, kemudian badannya sakit ototnya. Nah, mungkin sebaiknya minta pertolongan ke dokter, kalau bisa mungkin rapid gitu kan. Tapi kalau enggak ya konsultasi aja sama dokter bagaimana baiknya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya share mengenai gejala-gejala yang saya alamin. Hari ini tanggal 20 April tadi pagi saya melakukan swab kedua di Wisma Atlet. Hasilnya mungkin akan keluar sekitar 5-7 hari ke depan. Berarti sekitar tanggal 25 atau tanggal 27. Semoga hasil swab kedua saya ini hasilnya negatif. Jadi saya bisa cepat pulang lah. Jadi kalau negatif, kemudian nanti dari toraksnya juga bagus misalkan, saya sudah dibolehkan pulang dan melakukan isolasi mandiri lagi di rumah selama 2 minggu. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin itu aja ya. Makasih.
Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.